sementara menonton siaran live ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang spesial bagi kita untuk kita akan menyimak secara bersama-sama. Karena makin lama kebenaran pembukaan firman Allah harus dibukakan, disampaikan kepada umat yang percaya di mil-mil terakhir ini supaya kita terus dewasa di dalam Tuhan. Kita mengarahkan hati pikiran kita atau pendengaran kita untuk kita simak firman Tuhan. Karena pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan atau mengikuti siaran ini, bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan bukan firman yang mengarah kepada berkat dan berkat, akan tetapi firman nubuatan yang harus dibukakan supaya kita bisa dewasa dalam melihat dan menyesuaikan semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, apakah sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak. Dan khotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara masih berkaitan dengan pengajaran tentang pembukaan meterai keempat, yang belum tuntas beberapa minggu yang lampau. Dan itu sebabnya mari sama-sama kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Meterai keempat yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lampau, ini masih punya hubungan yang erat dengan firman Tuhan ini. Dan kita perlu ketahui bahwa meterai keempat masih sedang berjalan sampai dengan hari ini. Saya ulangi sekali lagi, meterai keempat masih berjalan sampai dengan hari ini. Dan meterai keempat akan berakhir pada awal kegerakan besar yang akan ditandai dengan kota Yerusalem, yang adalah kota suci bagi umat Yahudi, yang akan diduduki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau bagi bangsa-bangsa yang berseberangan dengan Israel, bangsa-bangsa yang bertikai dengan Israel. Nanti saudara lihat ketika terjadi perundingan bahkan perdamaian, dan ketika kota Yerusalem diduduki, maka di sana akan menjadi awal dari kegerakan baru. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk arahkan pandangan hati saudara ke kota Yerusalem yang merupakan kota suci bagi umat Yahudi, ketika diduduki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengakui Yesus, bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka di situ merupakan awal kegerakan besar akan terjadi, atau yang dikenal dengan kegerakan hujan akhir. Kegerakan hujan awal sudah terjadi itu pada saat Yesus masih ada di bumi. Bersama dengan 12 rasulnya, mereka buat kegerakan terjadi di mana-mana, kegerakan spektakuler, sehingga firman Tuhan dimasyhurkan kemana-mana, nama Allah didengarkan di mana-mana. Tapi nanti ada masa yang lebih spektakuler lagi, adalah masa kegerakan Rasul hujan akhir. Jadi saudara sudah tahu itu. Itu nanti kita lihat berdasarkan kitab Daniel pasal 24, tapi saya tidak suruh saudara baca. Saudara lihat saja atau baca saja nanti. Dalam kitab Daniel pasal 9, 24-27, nubuatan ini harus terjadi. Dan ketika meterai keempat dibuka, maka terjadi, bahkan sedang terjadi
sudah terjadi 4 perkara yang sedang menimpa dunia ini, yaitu kematian oleh pedang, kematian oleh kelaparan, kematian oleh penyakit sampar atau yang dikenal dengan COVID-19, COVID-19, dan kemudian yang keempat adalah kematian yang disebabkan oleh binatang buas. Saudara, Bapak, Ibu, kita lihat bahwa COVID-19 yang terjadi sekarang ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi COVID-19 ini terjadi karena firman harus digenapi. Oleh sebab itu siapapun kita manusia tidak bisa mengatakan bahwa saya menghardik ini, atau saya disuruh oleh Tuhan untuk menghardik ini, ya corona ini. Siapa yang menghardik nubuatan Tuhan terjadi, berarti dia menghardik Tuhan. Siapa yang berani menghardik Tuhan? Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa melawan pribadi Allah Bapa di sorga. Karena dia adalah Yahweh, dia adalah Allah bangsa Israel, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, itu sebabnya sangat disayangkan saya melihat hamba-hamba Tuhan ternama menyampaikan statement mereka bahwa Tuhan suruh untuk saya mengusir corona, saya menghardik corona. Nanti bukan corona yang dihardik, tapi bisa Tuhan yang menghardik kita. Karena kalau Tuhan sudah ayunkan sabitnya, Tuhan sudah nyatakan janji firman-Nya harus digenapi, maka harus digenapi. Siapapun manusia tidak bisa menghambat firman digenapi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tidak ada. Tadi saya katakan bahwa kegerakan besar atau yang dikenal dengan kegerakan hujan akhir itu berlangsung selama 3,5 tahun lamanya. Ya, kegerakan hujan air adalah masa di mana gereja akhir zaman, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, gereja yang dipenuhi dengan buah-buah pertobatan, orang-orang percaya yang mengalami atau memiliki kedewasaan secara rohani atau meningkatkan pertobatannya di hadapan Tuhan, mencapai standar atau ukuran daripada Tuhan. Saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa gereja itu akan menuai jiwa-jiwa yang begitu besar. Ya, seringkali kita dengar suara nubuatan bahwa ya akan terjadi penuaian secara besar-besaran, tapi kita tidak tahu di mana posisi penuaian secara besar-besaran itu. Kapan hal itu terjadi? Tapi pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk kita melihat tentang ketepatan firman. Firman nyatakan dengan tepat kapan hal itu terjadi. Itu sebabnya saudara, tadi saya katakan yang dimaksudkan yang sebenarnya adalah gereja yang bersifat organisme, yang tidak ada aturan manusia di dalamnya, yang tidak ada kekuatan daging di dalamnya. Gereja itu akan diperkenankan oleh Tuhan untuk mengalami penuaian besar-besaran, yaitu Injil Kerajaan Allah harus dimasyurkan ya di seluruh muka bumi ini sesuai dengan nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh Dan Injil Kerajaan yang akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang dimaksudkan dengan kegerakan hujan akhir, gereja organisme atau gereja yang di dalamnya dipimpin oleh Roh Kudus akan memasyurkan kebenaran firman Allah, Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Nubuatan Yesus harus digenapi. Makanya saudara, saya ingin katakan, ya, berbagai peristiwa terjadi, hanya itu menjadi batu loncatan supaya firman Tuhan harus digenapi. Firman Allah harus disebarluaskan, dimasyurkan di seluruh alam raya ini. Dan siapapun manusia di kolong langit ini, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia yang akan luput. Ya,
dari perhatian, pandangan, sasaran daripada Tuhan. Saudara, ingin saya katakan bahwa penuaian ini, ya, terutama pekabaran yang dewasa, yang mempersiapkan gereja Tuhan, orang-orang percaya yang dikelompokkan sebagai pengantin perempuan untuk diperhadapkan kepada Yesus sebagai pengantin laki-laki sorga, dan dia juga sebagai anak domba Allah. Jadi kita sedang digiring oleh Tuhan. Makanya Paulus dia berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, aku cemburu terhadap kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang pemuda dari surga, yaitu apa? Jemaat akhir zaman. Kenapa Rasul Paulus dia cemburu kepada jemaat Korintus, saudara? Karena ada alasannya. Paulus tidak menjadi pengantin Tuhan, itulah sebabnya dia cemburu. Paulus hanya menjadi malaikat nanti di sorga. Dia akan melayani pribadi Bapa di sorga. Dia hanya menjadi raja. Raja dalam pengertian raja kecil yang akan mendampingi Yesus sebagai raja yang maha besar untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun lamanya. Tidak ketinggalan Bapak Ibu Saudara juga bisa, ya, mungkin Tuhan punya rencana program bagi kita masing-masing. Bisa saja Tuhan akan mengorbitkan saudara, Tuhan akan memilih saudara, Tuhan akan promosikan kita untuk nantinya didudukkan bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun untuk menjadi raja-raja menghakimi akan ke-12 suku bangsa Israel. Makanya masa sekarang ini harus serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan kita main-main, saudara. Ya, jangan kita main-main dengan Tuhan. Kita harus serius dengan Tuhan. Kalau mau serius benar. Tapi kalau mau main-main, silakan main-main. Tapi tunggu tanggal mainnya juga. Main-main dengan Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Saudara, kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ini pekabaran yang terakhir, pekabaran yang dewasa. Firman Tuhan dengan jelas. Makanya saya ingin tanyakan saudara, saudara percaya enggak Yesus sebagai mempelai sorga, dia punya mempelai perempuan ada? Yakin atau tidak? Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang diundang ke pesta perkawinan anak domba Allah. Persoalannya apakah kita diundang atau tidak, saudara? Ini undangan terakhir. Ya, tidak ada undangan lagi, undangan terakhir. Ya, Tuhan tidak ulang undangannya lagi. Dan ini kita hidup dalam undangan yang terakhir sekarang. Tuhan panggil orang-orang percaya. Tuhan panggil. Kalau tidak kembali kepada Tuhan, tidak memenuhi undangan daripada Tuhan, maaf, pintu akan tertutup bagi kehidupan kita. Saudara lihat 10 anak darah yang menantikan kedatangan Tuhan. 5 bijak punya minyak, 5 juga tidak punya minyak, hanya punya pelita. Itu namanya pengantin yang bodoh, tidak punya akal, tidak punya pikiran. Masa punya lampu, punya pelita, punya itu alat untuk sumbunya, tapi tidak punya minyak. Ini orang yang bodoh, ini pengantin yang bodoh, saudara. Ini saya ingin katakan, saudara, bahwa ya, pengantin seperti ini tidak layak menjadi pengantin atau dipakaikan pakaian lenan halus yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal 19 ayat 8. Saudara, pakaian halus itu bicara soal perbuatan kita orang-orang benar. Ya, perbuatan kita harus benar. Ya, yang menonton live ini, perbuatan kita harus benar. Jadi anak domba itu benar-benar dia punya pengantin ada, dia punya istri ada.
Wahyu pasal 21 ayat 9b. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Yohanes waktu dia melihat penglihatan ini, lalu salah seorang malaikat berkata, Yohanes, mari sini, kamu ke sini, saya akan menunjukkan, saya akan memperlihatkan kepadamu pengantin perempuan istri anak domba Allah. Jadi Yesus punya pengantin ada, saudara termasuk di dalamnya atau tidak? Persoalannya di situ. Kita termasuk di dalamnya. Saya mau kasih tahu saudara, orang-orang percaya bukan orang Kristen, tapi orang percaya yang sudah lahir baru dari air dan firman, dia berhak untuk masuk di dalam tubuh pengantin perempuan atau istri anak domba Allah. Dia layak, mau laki-laki perempuan, dia tetap menjadi pengantin perempuan dari anak domba Allah. Makanya pengantin perempuan itu perilakunya harus halus, perilakunya itu harus lembah lembut. Ya, jangan perilaku seperti orang singa kelaparan. Saudara, di tengah-tengah maraknya pekabaran pengantin, maka gereja akan terbagi dalam 3 bahagian. Gereja yang pertama adalah gereja mengandung. Gereja mengandung adalah gereja yang belum melihat terang, atau gereja yang mengandung ini gereja yang hanya memiliki benih firman Allah, tapi dia tidak pernah melahirkan firman itu. Dalam arti dia tidak pernah melakukan kebenaran firman Allah, cuma dia mengandung saja. Kalau bicara ketemu dengan orang-orang di luar, saudara tanya, kamu percaya Yesus? Dia berkata, saya percaya. Kamu tahu ayat firman Tuhan? Dia berkata, saya tahu ayat firman Tuhan itu. Tapi persoalannya saudara, apakah dia melahirkan firman itu atau tidak? Atau dia melakukan firman itu atau tidak? Nah sekarang kita lakukan firman atau tidak? Ya, itu gereja yang sifatnya, ya, jadi tidak ada buah pertobatan di dalam kehidupan mereka. Sementara dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 8 dikatakan di sana, karena maksud kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan, tapi firman Allah diberitakan, kemurahan Tuhan disampaikan, tapi tidak pernah menanggapi kemurahan Tuhan, dan tidak pernah ada buah-buah pertobatan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita setia beribadah bukan ukuran bahwa kita sudah bisa mengeluarkan buah-buah kebenaran itu. Ya, Anda setia melayani di mimbar depan sini bukan berarti menjadi ukuran atau sudah menjadi ukuran bahwa Anda sudah mencapai standar atau buah-buah pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Ya. Orang yang cuma duduk sebagai jemaat tapi mungkin dia punya kehidupan, buah-buahnya lebih berguna daripada orang yang berdiri di mimbar. Jadi buah itu harus nampak, saudara. Ya, buah itu tidak boleh disembunyikan, buah harus nampak. Orang harus baca buah itu, orang harus nikmati buah itu. Yesus harus nikmati buah itu lewat apa? Lewat penampilan kehidupan kita tiap-tiap hari, ucapan kita, perilaku kita, tindakan kita. Coba kita baca ya di Roma pasal 2 ayat ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Iya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, sampai di situ aja. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Maksud kemurahan Allah menuntun kita untuk hidup atau mengeluarkan buah-buah pertobatan yang baik. Karena Tuhan rindu menikmati buah pertobatan yang baik dari kehidupan orang-orang percaya, termasuk kehidupan kita.
satu hal yang paling mengerikan saudara dalam ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Murka dan geram Tuhan itu diarahkan oleh Tuhan kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Saya baca ayat ini saya ngeri saudara. Murka dan geram saudara. Kalau murka saja masih standar saudara. Contohnya seperti Tuhan curahkan atau Tuhan genapi firman-Nya itu seperti virus yang ada sekarang ini. Itu cuma hukuman murka yang Tuhan curahkan saja. Tapi ini ditambah dengan geram. Jadi perhatikan, kalau orang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain tidak pernah, hanya diri sendiri dan diri sendiri dan diri sendiri. Saya ingin katakan saudara, dia tidak luput dari hukuman dan geram daripada Tuhan. Geram itu bicara soal apa? Amarah atau lebih tinggi daripada amarah. Kalau saudara lihat geram itu, kalau orang sudah terlalu marah itu giginya tuh ada kertakan gigi, bunyi, itu giginya bunyi saudara. Karena ada kertakan, itu namanya geram. Jadi sekarang ini bukan masanya bagi kita untuk hidup buat diri kita sendiri, gak ada. Ya, saya beberapa kali saya alami saudara. Kadang-kadang pemikiran terang Tuhan katakan tidak, kamu tidak layak. Kamu tidak layak. Akhirnya harus berbagi, harus berbagi. Saudara Bapak Ibu, mementingkan kepentingan orang lain itu adalah buah yang sangat manis yang Tuhan rindu untuk menikmatinya. Jadi saudara lihat, akibat dari kita hidup mementingkan diri kita sendiri adalah kita terima murka dan hukuman atau murka dan geramnya Tuhan. Ini sangat mengerikan saudara. Coba renungkan ayat ini baik-baik. Ya, itu digolongkan dalam gereja yang hanya mengandung saja. Gereja yang hanya mengandung ini pikir kepentingan diri saudara, orang lain ya, saya saja, orang lain tidak. Orang lain biar lapar nggak apa-apa, orang lain biar mati nggak apa-apa, orang lain biar sakit nggak apa-apa, orang lain biar menderita nggak apa-apa. Yang penting saya dan saya. Tapi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara, mari berhenti daripada mementingkan diri sendiri. Apalagi menyangkut keselamatan. Yang kedua, itu gereja pertama, gereja mengandung. Yang kedua adalah gereja yang menyusui. Jadi gereja yang menyusui adalah gereja yang rohaninya bersifat anak-anak. Jadi orang menyusui itu kan anak-anak. Nah itulah sebabnya gereja yang menyusui ini ya adalah gereja yang masih bersifat anak-anak. Ya, dia sudah kenal Tuhan, dia sudah bertobat, tapi pertobatannya masih bersifat anak-anak. Ya, bagaikan bayi yang membutuhkan air susu yang murni daripada ibunya. Dan gereja atau orang percaya yang demikian belum memahami firman Allah, masih diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, alias pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Tapi kita tidak boleh bertahan di gereja menyusui saja. Ya, kita harus meningkat dari gereja menyusui. Saya melihat saudara sekarang ada gereja yang hanya sampai ke tingkat menyusui, tapi saya enggak mau menghakimi, enggak. Saya cuma katakan karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saudara lihat, kalau gereja yang bersifat anak-anak atau yang masih diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang tidak sehat, saudara perhatikan baik. Dari pendetanya sampai jemaatnya tidak bisa menerima pengajaran atau firman yang keras, tidak bisa menerima teguran yang keras. Bagaimana bisa dewasa di dalam Tuhan kalau hanya mau menerima firman yang sifatnya susu, yang lembek-lembek, sementara tidak mau terima firman yang keras? Sampai Tuhan datang, dia tetap menjadi anak-anak rohani, anak-anak. Saudara, kita lihat bahwa
Tadi saya singgung dari pendetanya atau gereja yang masih sifat anak-anak, dari pendetanya sampai jemaatnya tidak bisa terima makanan atau firman yang keras dan masih suka bertengkar, masih suka dengki, suka iri hati, suka tersinggung, suka pihak memihak dalam kehidupan mereka. 1 Korintus 3:1-4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Iya. Susulah yang kuberikan kepadamu, Iya. bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, Iya. dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sampai sekarang, ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Iya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara manusiawi? Iya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Lihat ini. Jadi gereja yang masih bersifat anak-anak atau gereja yang menyusui adalah gereja yang belum dewasa. Dia masih suka pihak memihak, masih suka iri hati. Paulus berkata, orang yang demikian masih manusia duniawi, bukan manusia rohani, tapi masih manusia duniawi. Jadi dalam hidup kita kalau masih suka pihak memihak, saudara, itu masih duniawi. Kita lihat yang ketiga. Gereja yang ketiga adalah gereja yang terpilih. Gereja yang terpilih adalah gereja yang sudah dewasa rohani. Orang pilihan yang tergabung dalam gereja terpilih adalah orang pilihan yang penuh dengan kebenaran firman, yang telah mencapai tingkat mengeluarkan buah-buah roh yang benar di hadapan Tuhan. Ini gereja yang dewasa. Mari tingkatkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Yang tadinya masih nilai 10, mari kita tingkatkan sampai 15. Masih 15 kita tingkatkan sampai 20. Masih 20 kita tingkatkan sampai nanti kesempurnaan Yesus datang sebagai sumber kesempurnaan. Dia akan menyempurnakan hidup kita, pertobatan kita mencapai 100%. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi dia mengeluarkan buah-buah Roh Kudus dengan sempurna, tanpa ada membeda-bedakan. Manusia rohnya sudah dewasa dalam Tuhan. Saudara, saya ingin katakan, kalau orang sudah dewasa dalam Tuhan, biar tampilan pipi kiri yang dia tidak pernah membalas, biar dia dimaki, dia tidak pernah membalas. Itu manusia yang sudah dewasa rohani. Ya. Biar dia digosipkan, sudah biar aja. Yang gosipin dia yang berdosa. Bersyukur kalau kita digosipkan, kita diberkati, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi gereja yang terpilih adalah gereja yang telah siap secara roh, yang untuk nantinya dipertunangkan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki surga. Ini gereja. Saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menuju ke sana. Jadi kalau kita menjadi pasangan dengan Yesus, apa yang Yesus punya adalah kita. Kalau jadi anak, apa Yesus punya, Anda bisa memiliki enggak? Tidak bisa. Dalam rumah tangga pun demikian. Apa yang orang tua punya, kalau engkau belum berumah tangga, anak-anak muda belum berumah tangga, masih itu jadi milik Anda sebagai anaknya. Tapi pada waktu engkau menikah, engkau sudah pergi dengan laki-laki lain, dengan suamimu, maka engkau tidak lagi memiliki apa yang merupakan harta atau warisan daripada orang tua, karena engkau sudah menjadi milik orang lain. Awal khotbah saya katakan bahwa masa kegerakan besar itu terjadi berapa tahun? Berdasarkan kitab Daniel pasal 9 ayat 29, 27, bahwa dikatakan di sana bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat selama 7 masa lamanya. Perjanjian 7 masa berapa tahun?
3,5 tahun. Masa kegerakan awalnya berapa tahun? 3,5 tahun. Perhatikan, saya bagi supaya kita ngerti. Tahun pertama dalam masa kegerakan besar itu 3,5 tahun awal itu sebelum Antikrist bekerja. Tahun pertama Roh Kudus memilih 12 rasul hujan air. 12 rasul hujan awal sudah dipilih oleh Yesus. Tinggal 12 rasul hujan akhir. Posisi mereka masih kosong, saudara. 12 rasul hujan akhir itu dipilih oleh Roh Kudus sendiri, dan juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, laki-laki maupun perempuan, baik hamba orang merdeka yang sudah bebas dari dosa. Firman Allah berkata di sini bahwa hamba-hamba Tuhan itu, 12 rasul hujan air itu dipilih oleh Tuhan untuk nantinya mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kegerakan besar hujan akhir itu. Jadi saudaraku, tahun pertama 1 tahun, sudah hitung 1 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi? 2,5 tahun. Itu hanya Tuhan pilih, Roh Kudus pilih saja. Tapi belum bisa bergerak karena belum ada perintah dari Tuhan. Yang kedua, tahun kedua dan ketiga, orang-orang yang dipilih dari tahun pertama itu, di tahun pertama Tuhan katakan akan masuk dalam penuaian besar-besaran, yaitu terjadi di seluruh pelosok dunia. Jiwa-jiwa yang belum bertobat akan dipertobatkan oleh kegerakan hujan besar. Tuhan akan bangkitkan hamba-hamba Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang belum punya nama. Yang sudah punya nama, yang sudah tenar, yang sudah terkenal, satu ketika pamor mereka akan turun. Yang belum terkenal, Tuhan akan angkat kehidupan mereka. Roh Kudus akan angkat kehidupan mereka, laki-laki maupun perempuan. Supaya benar firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal yang kedua 28-29 dikatakan di sana, di hari-hari terakhir Tuhan akan membangkitkan hamba-hamba Tuhan, laki-laki perempuan, untuk apa? Untuk mereka demonstrasikan kuasa Allah. Kuasa akan dilakukan, saudara, pada kegerakan atau tahun pertama dan kedua dan ketiga akan lebih besar daripada waktu kegerakan pertama 12 rasul hujan awal. Mereka orang mati bangkit, tapi nanti yang kedua lebih dahsyat dan luar biasa. Sudah berapa tahun? Tadi pertama kan 1. Sekarang berapa tahun? Tahun kedua dan ketiga. Sudah berapa tahun? Jadi tahun pertama Tuhan memilih, tahun kedua dan ketiga Tuhan lepaskan mereka untuk mereka demonstrasikan kuasa Allah. Saudara lihat, nanti akan ada kegerakan KKR secara besar-besaran di seluruh muka bumi. Tuhan akan tampilkan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, di Indonesia tetap ada di Indonesia, di Amerika tetap ada di Amerika, sampai ke pelosok dunia. Tuhan akan buat kegerakan besar ini terjadi. Saudara, catat ini. Sekarang ini, saudara, kita banyak dengar nubuatan-nubuatan bahwa akan terjadi penuaian jiwa-jiwa beribu-ribu langsa, tapi kita belum tahu posisinya di mana. Sekarang kita baru tahu posisinya bahwa nanti pada tahun kedua dan ketiga, di situ baru mereka akan bangkit. Tuhan akan perlengkapi mereka dengan kuasa yang dahsyat. Orang-orang mati dalam kuburan mereka bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Kita harus siap. Harus siap, anak-anak muda apalagi harus siap. Kami generasi tua sebentar lagi akan hilang, akan dipanggil oleh Bapa di surga. Tapi anak-anak muda ini adalah merupakan tongkat estafet kerajaan Allah. Kalian adalah duta-duta kerajaan Allah, siap untuk Tuhan perlengkapi, saudara. Anda yang belum punya nama, siap. Tahun ketiga nanti Tuhan akan pakai kehidupan saudara dahsyat dan luar biasa. Cuma persoalannya mau atau tidak. Yes, firman Tuhan 2 minggu lalu saya sampaikan tentang Yesaya, ya, pengalaman daripada Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Apa dikatakan di sana, saudara? Yesaya ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utus
utuslah aku. Saudara diutus kemana? Saudara dan saya mau diutus kemana? Dipilih untuk diutus kemana? Diutus ke tahun kedua dan ketiga. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? Setengah tahun lagi. Setengah tahun berapa bulan? 6 bulan. Setengah tahun 6 bulan. Perhatikan baik. Nanti tahun keempat, yaitu setengah tahun atau 6 bulan terakhir, semua jenis pemberitaan firman Allah akan berhenti. Pemberitaan firman penginjilan akan berhenti. Pemberitaan tentang firman pertobatan akan berhenti. Pemberitaan tentang firman pengantin akan berhenti semuanya. Semua akan berakhir. Tidak ada pemberitaan lagi. Kenapa? Supaya genap nubuatan kitab Amos. Amos pasal 8 ayat yang ke-12 atau 11 dan 12. Dia berkata, nanti datang masanya orang akan beridar-idar, berkeliling cari firman Allah. Tapi firman Allah sudah tidak didapatkan lagi. Kenapa? Karena sudah masanya Tuhan hentikan semuanya. Amin. Amin. Tuhan hentikan semuanya. Kita baca Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Iya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Teruskan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi nubuatan ini harus terjadi. Kemudian nanti dalam kitab Wahyu dan kitab Firmia juga menjelaskan tentang hal itu, bahwa nanti semua pemberitaan akan berhenti. Pemberitaan tentang berita penginjilan, pemberitaan tentang berita pertobatan, pemberitaan tentang berita kabar pengantin, itu akan berhenti sudah. Ya, karena Tuhan cuma pakai 2 tahun terakhir itu saja. Tahun kedua dan ketiga. Tahun terakhir keempat, setengah tahun terakhir 6 bulan itu sudah tidak ada pemberitaan lagi. Jadi mari saudaraku. Lalu kenapa sampai sudah tidak ada pemberitaan? Karena itu sudah masuk ke meterai yang kelima. Masuk ke meterai yang kelima. Saudara, nanti kalau Tuhan berkenan akan dibuka meterai yang kelima, saudara akan lihat. Meterai kelima akan terjadi pembunuhan bagi pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Pembunuhan akan terjadi. Anak-anak Tuhan itu akan masuk dalam proses pembunuhan. Itu dikatakan mati syahid. Itu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita temukan di sana, saudara. Kenapa pemberitaan berhenti? Karena terjadi pembunuhan. Masuk dalam meterai yang kelima. Jadi saudara, antikris belum bekerja. Kalau masih ada meterai kelima, ya, kalau masih ada meterai ke-6, meterai ke-6 belum dibuka, meterai kelima belum dibuka, bagaimana? Meterai ke-7, meterai terakhir, di situ oknum antikris akan bekerja secara nyata. Ya, meterai ke-5 nanti kita akan masuk ke sana. Tapi untuk saat ini, posisi kita sekarang atau meterai ke-4 sementara digenapi di tengah-tengah dunia ini. Virus corona yang terjadi, saudara. Mari, tidak ada kekuatan dari kita untuk kita bisa bertahan menghadapi dunia saat. Jadi ini adalah mata rantai daripada antikristus yang sedang menggiring orang-orang untuk nantinya masuk dalam masa penganiayaan yang besar, yaitu masuk pada meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari ya, kebenaran firman Tuhan ini biar jadi kekuatan bagi kita.